Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Kita masih menjelaskan masalah hal-hal yang dimakruhkan ketika sedang sholat. Kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa yukrahu, dan dimakruhkan, an yada'a yadahu, meletakkan tangannya ala khasiratihi, di atas pinggangnya. Seseorang sholat dengan meletakkan tangan seperti ini makruh. Tapi kayaknya nggak ada sih kayak gitu. Seandainya itu makruh. Wa ayyukhfidha ra'sahu, dan merendahkan kepalanya fi ruku'ihi, di dalam rukuknya, itu juga makruh. Jadi ruku itu harus kepala, pundak, punggung sejajar. Nah, tatkala kepala ini ditundukkan ke bawah, ini makruh. Ya, misalnya, ini kan makruh. Ya. Termasuk juga kalau kepalanya diangkat. Di kepala, pundak, punggung itu lurus. Nah, tatkala kepalanya diturunkan, makruh. Diangkat, makruh. Wa qira'atus surati, dan membaca surat fi tsalisati war rabi'ati, di rakaat ketiga dan keempat. Membaca surat di rakaat ketiga dan keempat. Surat setelah Fatihah, ya. Ini makruh. Illa in subiqo bil ula wasaniyati, kecuali liman subiqo bil ula wasaniyati, bagi orang yang masbuk di rakaat pertama dan kedua, fayaqra'uha, maka ia membaca surat fil akhirataini, di dua rakaat terakhir. Jadi kalau seseorang masbuk di rakaat pertama dan kedua, berarti dia hanya menemukan rakaat ketiga. Maka nanti dia membaca suratnya itu di rakaat dua yang terakhir, di dua rakaat yang terakhir. Jadi kalau misalnya sholatnya maghrib, berarti imam salam, dia bangun, nah, berarti bagi dia itu rakaat yang keberapa? Dua kan? Setelah Fatihah baca surat. Nanti tasyahud awal, bangun, rakaat yang ketiga setelah Fatihah baca surat lagi. Kenapa? Karena di rakaat pertama dan keduanya dia masbuk. Dia masbuk. Atau misal di sholat isya misalnya, ya, dia sholat isya masbuk di rakaat pertama dan kedua, berarti dia hanya menemukan rakaat ketiga dan keempat imam. Ketika setelah salam imam dia bangun, nah maka di rakaat yang ketiga dan keempatnya dia, si makmum itu, dia membaca surat setelah Fatihah. Ini banyak yang tidak. Kenapa? Karena anggapannya biasa aja gitu, kayak sholat yang normal, padahal tidak. Disunahkan pula, ya, ini nggak disebutkan di matan, di syarahnya ada. Disunahkan pula bagi seorang makmum yang kalau baca Fatihahnya sudah selesai, imam belum. Ini si makmum daripada nunggu nggak baca apa-apa, sunnah membaca surat. Misal di rakaat ketiga, ya, di rakaat ketiga, sholat isya, sholat maghrib, atau di rakaat keempat, sholat isya atau sholat zuhur, asar, ya. Apabila mau sudah selesai baca Fatihah, imam masih belum ruku karena bacaannya mungkin lambat, maka si makmum sunnah membaca surat. Jangan diam. Jangan diam. Wal istinadu, dan bersandar ilama kepada sesuatu, yaskutu, yang jatuh. Ia bisukutihi, dengan jatuhnya benda tersebut. Bersandar kepada sesuatu yang ia bisa jatuh dengan jatuhnya benda tersebut. Misalnya sholat bersandar ke dinding, yang kalau dindingnya itu roboh, ya jatuh. Itu hukumnya makruh. Ya. Atau bersandar
tiang, sholat bersandar ke tiang. Yang kalau seandainya tiangnya itu rubuh, dia akan jatuh. Jadi kalau hanya sekedar nempel doang mah nggak bersandar seperti itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus waziyadatu fi jilsatil istirahati. Ya. Nah, sebelumnya yang tadi ya, bersandar kepada sesuatu yang ia bisa jatuh dengan jatuhnya benda tersebut. Nah, itu kalau dia masih disebut atau dianggap berdiri. Dianggap berdiri. Artinya kalau diangkat dua kakinya itu nggak bakal bisa. Itu hanya makruh. Tapi kalau seandainya bersandarnya itu sudah tidak dikatakan berdiri, jadi seandainya kalau dua kakinya diangkat itu bisa, maka itu bukan makruh tapi haram. Ya, misalnya apa? Di belakang dia ada dinding yang seperti ini miring. Dia sholatnya bersandar ke dinding. Kalau dia angkat dua kakinya bisa itu. Nah, itu mah namanya udah nggak disebut berdiri. Maka bersandar seperti itu bukan makruh tapi haram. Ya. Ini kadang-kadang hal-hal yang semacam tadi dan sebelumnya ini kayak nggak bakal terjadi atau belum pernah kita lihat. Padahal ini bisa saja terjadi dan mungkin saja terjadi. Seandainya terjadi kita sudah tahu hukumnya. Waziyadatu dan menambah fijil satil istirahati di dalam duduk istirahah ala qadril julusi di atas ukuran minimal duduk bainas sajadataini di antara dua sujud. Ya. Menambah di dalam duduk istirahat di atas ukuran minimal duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud itu adalah rukun. Itu adalah rukun. Dan minimalnya atau paling sedikitnya duduk di antara dua sujud itu apa? Dengan minimal membaca subhanallah. Nah, di duduk istirahat jikalau lama, arti lama di sini melebihi kadar ukuran minimal duduk di antara dua sujud, berarti melebihi kadar minimal seukuran cukup baca subhanallah. Kelamaan duduk istirahatnya ini hukumnya makruh. Jadi duduk istirahat itu hanya spontan saja ya. Bangun dari sujud, duduk, ya kayak tumaninah ya. Padahal nggak wajib tumaninah karena duduknya pun sunnah nggak wajib. Ya kita duduk, kemudian berdiri. Nah, kalau duduknya lama, nah lamanya ini melebihi daripada bacaan subhanallah, ini hukumnya makruh. Ya duduk istirahat kelamaan hukumnya makruh. Wa itolatu tasyahudil awali dan memanjangkan tasyahud awal. Tasyahud awal dia panjangkan, ini makruh. Itolatu tasyahudil awali, memanjangkan tasyahud awal, ini hukumnya makruh. Wa du'a fihi, dan membaca doa di dalam tasyahud awal, ini juga makruh ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu kan tasyahud awal segitu kan, pendek. Ditambah misalnya Allahumma ighfir li dzunubi atau ya muqallibal qulub, itu hukumnya makruh. Jadi membaca doa di tasyahud awal hukumnya makruh. Wa tarkud du'ai fil akhir, nah ini, dan tidak membaca doa di tasyahud akhir, ini juga makruh. Tasyahud akhir apa akhirnya? Fil alamin innaka hamidum, enggak doa tuh langsung assalamualaikum, ini makruh ya. Maka harus berdoa minimal apa? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika, minimal itu. Hafal nggak itu? Apa ini? Hafal ya? Insyaallah. Dites? Jangan. Udah hafal aja dah. Kalau itu tidak hafal, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Hafal? Apa? Alhamdulillah.
baca doanya. Ya kalau imam jangan panjang-panjang. Kalau makmum ngikutin imam. Jadi kalau imamnya masih belum salam, sambut lagi doa yang lain. Ya. Yang penting doanya pakai bahasa Araf kalau bisa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa muqarranatul imami, dan berbarengan dengan imam fi af'alis sholati, di dalam af'al sholat, di dalam perbuatan-perbuatan sholat. Yang dimaksud perbuatan di sini termasuk ucapan. Ya. Imam ruku, makmum ruku. Imam itidal. Jadi ini sholatnya bareng gerakannya itu makruh. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih, imam itu dijadikan buat diikuti. Ya. Jadi yang ngikuti itu bukan bareng. Ya. Imam ruku, Allahu akbar, baru ngikutin. Sami Allahu liman hamidah, bangun sami Allah. Allahu akbar, udah sampai sujud baru sujud. Bangun, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini namanya ngikutin, bukan gini. Minal jinnati wan nas, Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Bareng, makruh. Termasuk di dalam ucapan juga makruh. Imam baca Fatihah, makmum ngikutin baca Fatihah, makruh. Ya, makruh. Kecuali di dalam beberapa ucapan yang memang sudah dibarengkan. Seperti apa? Amin. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bareng. Imam makmum bareng. Cuman ini awas, jangan nyalip. Baca aminnya jangan nyalip. Jadi setelah waladdallin, sakta, diam sebentar. Ya kita isi diamnya itu dengan membaca Rabbik firli minimal, atau wali walidaya, wali jamil mukminin. Ya. Bukan bid'ah tuh Rabbik firli itu. Ini ada subhanallah ustaz ya jadi-jadian. Artinya apa ya? Mondok enggak, pesantren enggak. Ya, cuman dia pandai berbicara, hafal 1-2 hadis, itu pun kadang-kadang salah baca hadisnya. Subhanallah, berani memberi fatwa, menghukumi sesuatu, mengatakan bid'ah. Jangan dulu lah, belajar aja dulu ya. Tidak semudah ya mengatakan bid'ah seperti membalikan tangan. Enggak semudah itu, ya. Harus diteliti, harus dicari dulu kebenarannya ya. Nah, tidak bid'ah itu ada hadisnya ya. Ada hadisnya. Jadi setelah waladdallin, makmum jangan dulu amin, sakta dulu sebentar, diam dulu, nanti aminnya bareng dengan Ini imam belum A udah mau A, nyalip aja nih. Ya. Kalau ada polisi menditilang itu, ada polisi sholat. Wal jahru fi maudhi'il israri, dan mengeraskan suara di dalam tempat memelankan suara. Misalnya sholat zuhur bacaannya keras, ini makruh, karena kan zuhur bacaannya pelan. Sholat asar bacaannya keras, ini makruh juga. Wal israru fi maudhi'il jahri, dan memelankan suara di tempat mengeraskan suara. Sholat maghrib dibaca pelan, makruh. Sholat isya bacaannya pelan, makruh. Ini kalau jadi imam, kayaknya insya Allah terhindar dari itu. Kadang-kadang yang terjerumus dalam kemakruhan seperti itu makmum atau lagi sholat sendiri. Ya, makmum ini juga sunnah mengeraskan suara kalau dia masbuk. Ya, misal dia datang, imam sudah tasyahud akhir, dia ngikut takbir tasyahud akhir. Imam salam dia bangun. Nah ini makmum bacaan Fatihah dan suratnya dengan keras. Tapi enggak sekeras jadi imam. Enggak usah Bismillahirrahmanirrahim, jangan. Nanti gandeng, berisik tuh masjid tuh. Karena kan yang masbuknya ada 10 semuanya bacaannya keras, kayak paduan suara nanti. Ya cukup aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya keras, cuman di bawah kerasnya suara imam. Ya. Ataupun sholat sendiri misalnya di rumah, maghrib, isya, subuh, ya keras kan. Kalau dipelankan makruh.
Pokoknya mengeraskan suara di sholat yang disunahkan pelan suaranya makruh, memelankan suara di sholat yang disunahkan membacanya keras itu juga makruh. Jadi harus menempatkan sesuatu pada posisi dan tempatnya masing-masing. Wal jahru, dan mengeraskan suara khalfal imami, di belakang imam, ini makruh. Mengeraskan suara di belakang imam, kecuali yang memang disunahkan untuk mengeraskan suara si makmum itu di belakang imam. Seperti apa? Membaca amin, keraskan suaranya. Baik amin setelah Fatihah, amin ketika doa kunut. Baik kunut subuh atau kunut nazilah, amin keras. Ini kadang-kadang imam Allahumma hdina fi man hadait, nggak ada yang aminin. Suka kesel tuh. Kalau gua nengok nih, woi amin, kan nggak boleh batal dari salatnya nanti. Suka ada tuh, masya Allah, udah mah kita ngantuk apa, Allahumma hdina fi man hadait, pelan, ini makruh nih makmum pelan. Kenapa? Karena memang pada saat itu disunahkan, ya, disunahkan. Kalau misalnya bukan pada sesuatu yang disunahkan makmum mengeraskan suara di belakang imam, bukan pada tempat, bukan pada sesuatu yang makmum disunahkan mengeraskan suara di belakang imam, kemudian makmum mengeraskan suara, ini makruh. Seperti apa? Takbir intikal, makmum bacanya keras, makruh. Ya. Kecuali kalau makmumnya ini sebagai mubaligh, penyampai kepada makmum yang lain bahwa imam berpindah rukun, baru keraskan. Tapi kalau mau balik jangan. Ya, imam takbir, Allahu Akbar, makmum cukup Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar, ikuti jangan. Ya, Allahu Akbar kata imam, makmum Allahu Akbar, makruh itu. Ya, makruh, kan ada yang pernah nanya tuh ya, itu makruh hukumnya. Kecuali si mau itu sebagai mubaligh, jamaahnya banyak, imam suaranya kecil, gak bakal kedengar sampai ke belakang. Nah, maum yang di tengah misalnya ini mengeraskan suara pada takbiratul intikal, takbir intikal, biar maum yang lain tahu imam berpindah rukun. Kata imam, Allahu Akbar. Kata si maum yang mau balik, Allahu Akbar. Itu mau balik, sunnah dikeraskan. Tapi awas, niatnya harus niat zikir. Baik niat zikir saja atau niat zikir dan ngasih tahu. Nah, kalau tidak niat zikir, hanya niat ngasih tahu saja, hukum sholatnya batal. Jadi harus ada niat zikirnya. Wa yuhramul jahru, dan diharamkan mengeraskan suara, in syawwasa, jikalau mengganggu, ala ghairihi, kepada orang lain. Diharamkan mengeraskan suara bagi orang yang sholat jikalau mengganggu orang lain. Paham? Ya. Kalau misalnya kita sholat mengeraskan suara bisa mengganggu orang lain, hukumnya haram. Apalagi bukan sholat. Ramadan, ngaji Quran sampai subuh pakai speaker. Mengganggu nggak tuh? Mengganggu tidak? Siapa bilang mengganggu? Hah? Jadi harus tahu mengganggu tidaknya. Harus tahu, ya. Berarti kalau memang kita harus tahu mengganggu tidak, harus ada informasi dan kabar dari orang yang terganggu. Nah gitu. Kalau memang tidak ada yang terganggu, hanya dugaan mungkin terganggu, nggak bisa, ya, nggak apa-apa, kerasin aja. Tapi kalau misalnya ada yang terganggu, tahu dari mana yang terganggu? Ada yang laporan. Siapa? Yang bersangkutan, bukan yang lain. Ini kadang-kadang kan nggak ada yang terganggu, cuman karena memang dia itu apa ya? Dan apa aku ya, Pak ya? Jadi nggak ada yang terganggu, tapi kadang-kadang ada yang datang tuh, ya. Ngasih nasihat, ngasih peringatan, bukan karena ada yang terganggu, tapi karena memang dia tuh nggak senang sama orang yang ngaji itu. Jadi bilangnya nggak usah keras-keras lah pakai speaker, banyak yang terganggu. Siapa yang terganggu? Siapa? Anda terganggu, padahal dia pun nggak terganggu sebenarnya.
Cuman ya karena yang ngajinya si Fulan, dia sama si Fulan, jadi bilangnya kayak gitu. Ini ya. Jadi ada dikatakan nih di dalamnya ini mana wa yukhadhu biqaulil mutasyawwisi walau fasikon. Jadi ada yang terganggu atau tidak ya dari ucapan orang yang terganggu, meskipun yang terganggu orang fasik misalnya. Bisa orang fasik, orang yang nggak pernah sholat, ya, orang yang togo, orang geblek, ya, orang yang togo, orang yang geblek nggak apa namanya, ya itulah, masya Allah. Dia terganggu misalnya, ya itu nggak boleh kita mengeraskan suara di dalam sholat, apalagi di luar sholat. Nah, ini hukumnya makruh, bukan haram. Makruh juga memang jika terganggunya ini sangat berlebihan. Ada di dalam wa hadza inishtaddat tashwisu, ya. Makruhnya itu berlebihan jadi haram. Kalau makruhnya tidak berlebihan terganggunya berlebihan, haram tadi ya. Jadi haramkan mengeraskan suara ya di dalam sholat ataupun di luar sholat jika mengganggu orang lain. Nah, diharamkan ini kalau memang mengganggunya itu sangat mengganggu. Tapi kalau hanya mengganggu dikit-dikit aja, ini makruh, nggak haram. Dikit-dikit aja. Nah, itu mengeraskan suara di dalam sholat, membaca Quran atau sholat. Bagaimana kalau menyalakan petasan? Mengganggu tidak? Banget loh. Haram tidak? Haram. Mengganggu, maka kalau jangan dibeliin petasan lah kalau mengganggu. Nah, camkan juga diharamkan mengeraskan suara di dalam sholat dan di luar sholat jika mengganggu orang lain, baik orang lain tersebut sedang sholat atau membaca Quran atau tidak sedang ngapa-ngapain, yang penting bukan dalam waktu ibadah ya. Ini hukumnya diharamkan jikalau mengganggunya itu berlebihan, kalau tidak hanya makruh saja, dan diharamkan tersebut kalau tidak ada uzur. Kalau ada uzur sehingga menekankan kita harus mengeraskan suara, ya keraskin meskipun mengganggu orang lain. Kalau ada uzur, ya seperti apa? Seperti misalnya ada yang sholat, ya, kemudian suara bising nih. Ada yang sholat, kita juga sholat, tapi suara bising. Kalau kita mengeraskan suara bisa ganggu orang yang sholat atau ganggu orang lain yang tidak sholat. Nah kalau kita bacanya pelan, kita yang gak khusyuk. Kenapa? Suara rame, mesin orang segala macam. Maka dalam hal itu kita harus mengeraskan suara sesuai dengan yang dituntut di dalam sholat. Misalnya apa? Fatihah biar jelas kedengaran oleh telinga. Salam biar jelas kedengaran oleh telinga. Takbir juga sama. Tasyahud akhir juga sama. Ya meskipun mengganggu orang lain. Kenapa? Karena dalam itu kita dalam keadaan uzur. Maka tidak apa-apa. Dikeraskan meskipun mengganggu orang lain. Ini perhatikan ya, bulan Ramadan terutama itu ya. Jadi jangan jangan rajinnya over gitu kan. Sebulan, 2 bulan, 11 bulan gak baca Quran. Ramadan sekali baca Quran pakai speaker. 11 bulan gak baca Quran, sekalinya baca Quran Ramadan pakai speaker. Itu pun banyak yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ya aso. Banyak itu. Saya ketika menjelaskan tentang haram salah di dalam membaca Quran dengan disengaja, kalau tidak disengaja tidak tahu ya artinya ya dikira kita nggak ada alif, ternyata ada alif, kita bacanya pendek, itu kan tidak disengaja ya. Padahal kita tahu itu nggak boleh dibaca pendek karena ada alif, harus panjang 2 harakat. Nah ini tidak tahu ya, karena bodoh tidak mau belajar, dia bacanya salah-salah terus, acak-acakan. Ini hukumnya haram katanya. Salah di dalam membaca Al-Quran itu hukumnya haram. Kalau dia meninggalkan belajar haram.
Saya ambil contoh seperti kaf haya ain sad dibaca kahaya aso, itu salah. Ada yang melotot. Emang salah Pak Ustaz? Wah, berarti dia mah bacanya kayak gitu terus tuh. Masya Allah. Ya, bahaya ini. Wa tukrahu sholatu, dan dimakruhkan sholat, dimakruhkan melaksanakan sholat fil mazbalati, di tempat sampah. Ya, sholat di tempat sampah hukumnya makruh. Makruh juga kalau nggak nempel najis. Kalau nempel dengan najis ya haram, artinya tidak sah sholatnya. Wal majzarati, dan di tempat penyembelihan haram, makruh bukan haram. Wa fit tariqi fil bina'i, dan di jalan, di dalam sebuah bangunan. Sholat di jalan, di dalam bangunan, rumah atau masjid, tapi di jalan. Misalkan nih masjid nih, sholat tadi itu di jalan, itu hukumnya makruh. Kenapa ada bahasa di dalam bangunan? Ya kalau sholat di jalan saja bukan makruh lagi. Bahaya. Ini sholat di jalan, fitorik di jalan, tempat orang lewat. Yang mana tempat orang lewat ada di dalam bangunan, hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Makruh juga jika memang dilakukan pada waktu halulalang orang di tempat itu. Kalau tidak, ya misalnya sepi tengah malam ya nggak apa-apa. Misal yang kena shift 3, sholat isanya di jalan itu nggak apa-apa. Tapi apa-apaan, masjid masih lega dalam sholat di situ. Ya. Kenapa makruh? Karena itu bisa mengganggu kekhusyuan. Ya nanti sholatnya liatin yang lewat. Nah ini ada juga di dalamnya nih, wakata yuqalu law shalla tijaha nahwi subaqid. Begitu pula dikatakan makruh sholat menghadap jendela. Makruh. Kenapa? Bisa mengganggu kekhusyuan. Iya kan? Allahu Akbar. Ada yang lewat pakai baju merah, celana jeans, wanginya tersisa. Wah, kayaknya. Oh, udah kayaknya udah. Hayalan nih kemana-mana. Nah itu makruh, sholat sama menghadap ke jendela makruh. Kecuali sih kalau jendelanya itu ya di atas, artinya apa? Kita sholat di lantai 2 atau 3, yang tidak mungkin kita melihat lalu-lalang orang di depan kita, nggak apa-apa. Kalau setan lewat. Wa fi batnil wadi, dan di batnil wadi, di dalam atau di dalam lembah, ma'at tawaqqu'is isaili, serta diperkirakan adanya banjir. Ya, di dalam lembah. Jadi lembah itu 2 gunung ya. Apa namanya? Jalan yang ada di 2 gunung. Ini gunung, ini gunung. Nah, tengah-tengahnya itu lembah. Nah, sholat di tengah-tengah lembah itu hukumnya makruh. Kalau dia memiliki sebuah perkiraan bakal datang banjir. Baik. Termasuk apa namanya sholat yang dimakruhkan ya, jika dilaksanakan di mana di tengah lembah, kalau ada kekhawatiran datangnya banjir. Begitu pula dimakruhkan sholat di tempat yang dikhawatirkan adanya bahaya, itu juga makruh ya. Seperti sholat di mana? Jalan raya, itu makruh ya. Meskipun jalan rayanya kosong, kecuali kalau ditutup nah itu nggak apa-apa, karena kan ramai ke belakang ya, nggak muat. Tapi kalau sengaja sholat di jalan raya itu hukumnya makruh kalau dikhawatirkan timbul bahaya. Tapi kalau diyakini adanya bahaya, bukan makruh, haram. Ya, antum sholat di jalan itu, makruh apa haram? Makruh. Kenapa? Gak banyak mobil yang lewat. Artinya masih ada kekhawatiran, bukan yakin adanya bahaya, khawatir ada bahaya. Tapi kalau sudah di jalan raya, sono perapatan, haram itu. Kenapa? Karena yakin adanya bahaya. Ya
Ya semua itu kembali kepada apa bisa menghilangkan kekhusyuan di dalam sholat. Wal kanisati, dan sholat di dalam kanisah. Kanisah itu muta'abbad Yahud, tempat ibadahnya Yahudi. Sholat di dalam tempat ibadah Yahudi. Wal bay'ati, dan di dalam gereja. Kan viral sempat tuh, ada beberapa kelompok orang sholat di dalam gereja. Hukumnya apa? Makruh, tidak haram. Bahkan sholat di tempat-tempat orang kafir secara umum hukumnya makruh. Apa? Di wihara, di kuil, makruh. Bahkan kalau kita mau masuk ke tempat ibadah kafir, kemudian kita diralang masuk oleh mereka, haram kita masuk. Atau misalnya kita masuk ke tempat ibadah kafir, tidak dilarang oleh mereka, tapi di dalamnya itu ada gambar-gambar yang diharamkan. Seperti ada patung Yesus, ada berhala-berhala. Itu bukan malah makruh, justru malah haram masuk ke tempat itu. Ini malah baca marhabah, baca maulid di gereja. Ada patung Yesusnya. Masuknya aja haram. Kembali sampai baca marhabah. Ini malaikat bingung, masuk jangan. Masya Allah, ya nggak ada malaikat yang nggak ada, yang nggak masuk. Jadi jangan kebangetan toleransi. Ya. Nanti kalau kitanya seperti itu, lama-lama mereka akan minta kebaktian dilakukan di dalam masjid. Ya, iya dong. Nanti kan ini alasannya. Kamu juga baca maulid di tempat saya, kamu juga ceramah di tempat ibadah saya, boleh dong saya ngasih kebaktian di dalam masjid. Boleh dong saya nyanyi-nyanyi kebaktian di dalam masjid. Kan kita toleransi. Ya cuma tempat doang ini, join aja join. Kan gitu nanti lama-lamanya. Tapi jangan sembarangan ini dalam urusan seperti itu. Masya Allah. Wal makbaroti, dan di kuburan. Sholat di kuburan makruh. Kecuali kuburan orang-orang soleh. Kenapa? Karena alasan makruh sholat di kuburan itu khawatir terkena najis dan bersejajaran dengan najis. Najis yang mana? Ya kan yang namanya mayit di dalam kubur itu kan hancur, ya. Jadi nanah, getih, ya. Kemudian bangkai itu kan najis itu. Ya, kemudian kadang kuburnya digali kembali, tanah yang di bawah bercampur dengan yang di atas. Kita sholat di atasnya, meskipun kita sholat pakai sejadah ataupun pakai alas, tetap makruh. Kenapa? Tempat itu banyak najisnya, ya. Maka kalau di tempat kuburnya orang soleh, ya, wali atau nabi, itu tidak makruh. Kenapa? Karena jasad mereka tidak hancur, ya. Maka tidak makruh. Kenapa? Karena alasan dimakruhkannya hilang. Apa alasan makruhnya? Muhadzatun najasati, bersejajaran dengan najis. Wal hamami, dan di dalam kamar mandi. Sholat di dalam kamar mandi makruh. Meskipun kamar mandinya baru, belum dipakai, tetap makruh. Ngapain? Saya emang gak ada tempat yang lain sholat di kamar mandi. Kecuali kalau ada darurat. Ya seperti apa? Ini saya sendiri mendengar dengan telinga saya sendiri. Ada salah satu mu'alaf yang datang ke Darul Mustafa, ya, ke pesantren kami, Habib Umar di sana. Dia bercerita bahwa kami sholat di negara kami itu sembunyi-sembunyi. Kalau ketahuan kami bisa ditangkap. Bahkan kami kadang-kadang sholat di dalam WC kamar mandi, supaya kami aman. Masya Allah. Dalam keadaan itu tidak makruh. Kenapa? Darurat, uzur. Begitu pula sholat di tempat-tempat maksiat. Sholat di diskotik makruh. Ya. Emang ada orang yang ke diskotik sholat? Jangan salah loh. Mereka itu mohon maaf ya, yang menjual diri, yang menjual kehormatan mereka. Sebagian mereka ada yang rajin sholat. Kenapa? Karena sholat kewajiban, itu pekerjaan kata mereka. Tapi jangan nanya, Ustaz tahu dari mana? Udah cukup, itu informasi saja. Ya. Ya itu makruh, atau sholat di tempat yang dimurkai oleh Allah, seperti di mana, di lembah yang dahulu pernah dibinasakan penduduknya oleh Allah, seperti di di lembah Samud.
Bahkan di tempat-tempat yang tidak dihuni oleh orang, makruh kita melaksanakan sholat di situ. Seperti apa? Sholat misalnya di di padang pasir itu makruh. Kenapa? Karena semua itu bisa mengganggu kehusuan. Timbulnya takut dah. Takut ada yang liatin, takut ada setan. Khusyuknya hilang nanti. Khusyuknya hilang. Ya maka misalnya ada orang tahajud. Kalau tahajud di ruangan yang kosong dia takut. Ya, kalau tahajud di kamar yang ada isi anaknya dia nggak takut. Pilih yang mana? Yang ada isi anak di kamar daripada di ruangan yang kosong. Kenapa? Bisa nggak khusyuk nanti? Itu banyak yang cerita, Pak Ustaz. Kenapa saya? Kalau saya tahajud perasaan ada yang liatin itu di belakang. Ini banyak yang cerita itu. Perasaan jadi awalnya takut, Pak Ustaz. Ya, ya udah jangan di situ sholatnya. Nah, samping suami aja. Wa'atonil ibili, dan di kandang unta. Sholat di kandang unta makruh. Makruh juga kalau tidak bercampur dengan najis, kalau tidak nempel dengan najis. Wasathil ka'bati, dan di atas Ka'bah makruh. Kenapa makruh sholat di atas Ka'bah? Karena tidak beradab. Wa saubin fihi tasawiru, dan di menggunakan pakaian, ya, dimakruhkan sholat menggunakan pakaian fihi tasawiru, yang di pakaian itu ada gambar-gambar. Termasuk gambar-gambar adalah khutut, garis-garis. Makruh. Aman udah, nggak ada. Masya Allah. Ya. Maka jangan salah ada yang mengatakan sholat pakai batik hukumnya makruh. Karena sholat menggunakan pakaian yang bergambar atau di atas sejadah yang bergambar. Termasuk gambar di sini ada tuh di dalamnya tuh. Kahututin, seperti garis-garis. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat mengenakan pakaian zatu a'lam, yang punya gambar. Ya, ada gambar misalnya gunung atau apa. Setelah Nabi selesai sholat, Nabi berkata, al-hatsni hadihi, gambar-gambar ini membuat aku terganggu. Nabi berkata seperti itu, apalagi kita. Ya, Masya Allah. Jadi kalau sholat pakai baju yang polos-polos saja, ya, polos-polos saja. Nah, oh, Pak Ustadz, itu mah gimana orangnya aja. Saya mah pakai baju partai juga nggak pernah terganggu saya mah. Nah, ini ada di dalamnya. Qala Hajim, qala Ibnu Hajar, wa za'mu adami ta'assuri biha hamaqatun. Kata Imam Ibnu Hajar, mengira tidak akan terpengaruh dengan gambar-gambar itu adalah sebuah kebodohan. Orang yang mengaku, saya mah bakal terganggu, saya mah khusus sholat Ustaz. Itu mah gimana orangnya aja. Dia mah jangankan lihat yang bergambar, yang polos pun dia mah gak khusus sholatnya. Ya. Kalau saya mah jangankan yang polos, lihat yang bergambar pun saya mah khusus. Ya gak bakal terganggu. Ini kata Imam Ibnu Hajar. Kata Imam Ibnu Hajar, prasangka, dugaan tidak akan terganggu dengan gambar-gambar itu adalah sebuah kebodohan, sebuah kedunguan itu bahasa sebuah kedunguan. Siapa itu yang bilang? Saya yang bilang. Tapi ada kata sebuah kedunguan. Nah, ya jadi hindarilah sebisa mungkin sholat di atas sajadah atau mengenakan pakaian yang bergambar. Hindari sebisa mungkin. Kenapa? Karena itu hukumnya makruh. Jika mengganggu, ya kalau dia tetap khusyuk ya tidak makruh. Cuman ya prasangka nggak bakal terganggu itu satu kebodohan karena kebanyakan orang terganggu. Nah, ausyai'un yulhi, ausyai'in ya, diatakan kepada yang tadi. Ausyai'in yulhihi, atau sholat mengenakan sesuatu yang bisa mengganggu kehusuan. Apa saja itu? Sholat mengenakan sesuatu atau di atas sesuatu yang bisa mengganggu kekhusyuan, yang bisa membuat kelalaian. Ini hukumnya makruh.
wa yukrahu talassum, dan dimakruhkan bertalassum. Apa itu talassum? Menutup mulut. Salat menutup mulut hukumnya makruh. Pakai masker kalau tidak ada uzur atau hajat. Wa tanaqqubu, ya. Ay wa yukrahu tanaqqubu fi sholati, dan dimakruhkan bertanaqub, memakai niqab, cadar di dalam salat. Perempuan salat pakaian cadar makruh. Wa inda ghalabatin naumi, dan ketika sangat ngantuk makruh salat ketika sangat ngantuk. Bukan ngantuk dong, sangat ngantuk. Jadi kalau jalan pun bisa jatuh, sangat ngantuk. Ya. Jadi ya tidur dulu. Termasuk sholat pada saat sangat marah. Ini makruh juga. Biar tenang dulu baru sholat. Camkan hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Apabila sholat itu dilakukan berjamaah, maka fadilah jamaahnya hilang. Awas. Jadi bukan hanya makruh sembarangan. Ada di dalamnya itu. Jadi wahadihil karohatu wa nahwuha min kulli makruhin min haitsul jama'atu tufawwitu fadlaha. Kemakruhan di dalam sholat ini yang sudah dilewatkan tadi, yang sudah kita baca tadi, itu kalau ditinjau dari segi berjamaah bisa menghilangkan fadilah berjamaah, bisa menghilangkan keutamaan berjamaah. Jadi pahalanya enggak 27 derajat gara-gara melakukan yang makruh itu. Sholat jamaah nggak pakai peci, ya hilang fadilah jamaah. Sholat berjamaah apa? Pakai apa? Ya, yang tadi pakai baju-baju yang apa namanya banyak gambarnya gitu. Itu makruh, hilang bagi dia pahala jamaah. Tapi tidak menghilangkan keutamaan jamaah dari jamaah yang lain. Jadi tetap mendapat berkah jamaah juga, tapi fadilah jamaah itu tidak dia dapat. Fadilah jamaah yang dia lakukan itu. Paham? Adapun keberkahan jamaah ya tetap dapat. Apa keberkahan jamaah? Banyak ya. Di antara keberkahan jamaah itu sholatnya diterima. Ya. Karena ketika kita sholat jamaah, Allah melihat ya, keadaan imam. Kalau imam khusyuk diterima semua, makmum udah belakangan. Ternyata imamnya nggak khusyuk. Ya. Rakaat pertama apa di saf pertama ada nggak yang khusyuk makmum? Ada, semuanya diterima. Gara-gara yang khusyuk itu. Nggak ada juga di saf kedua. Ada, terima semua. Nggak ada juga di saf kedua, di saf ketiga. Ternyata cuma 2 saf doang. Gimana tuh nggak ada yang khusyuk? Tetap diterima dengan berkahnya berjamaah. Jadi salat jamaah insya Allah tetap diterima. Yang penting syarat rukunnya lengkap, meskipun kita melakukan kemakruhan. Tapi fadilah jamaahnya nggak ada. Kan rugi juga tetap. Kan rugi juga. Nggak dapat 27 derajat. Aslun wallahu a'lamu bishawab. Bismillah, ini ada pertanyaan. Kita jawab sebagian saja karena waktunya sudah mendekati isya. Apa minimal adab saya sebagai murid ketika mengaji? Yang pertama menyimak, yang kedua sebisa mungkin mencatat. Ya, jadi ada pulpen, ada kertas dia mencatat. Ya, atau minimal rekam buat sendiri. Ya. Jadi buat dikaji lagi di rumah, kemudian di antara adabnya ya dia mengamalkan apa yang telah dikaji. Di antara adab menuntut ilmu juga tidak boleh merasa lebih unggul dari teman-teman. Tidak boleh merasa lebih unggul dari teman-temannya dan tidak boleh menertawakan teman-temannya. Yang kalau bertanya salah, yang kalau ngomong mungkin gagap, ya, gugup, jangan tertawakan. Dan masih banyak yang lainnya. Adab menuntut ilmu termasuk adab juga di majelis, ya. Kalau ada teman yang minta geser, kita bergeser. Kalau ada kosong di depan, kita maju ke depan. Nah, kalau dibicarakan adab seutuhnya itu sangat berat sekali. Karena di antara salah satu adab duduknya saja, santri itu duduknya harus Duduk iftirosh. Ya,
bukan sila, iftirosh. Dan itu kan pegel itu. Jibril ketika datang kepada Rasul, ya, itu duduknya iftirosh. Iftirosh duduk tahiyat awal, itu kan pegel itu kan. Kalau hanya sejam kan, waduh, bangun-bangun pengkor gitu. Tahu pengkor? Bahasa Jerman. Apakah boleh mengqadha salat orang yang meninggal? Ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan tidak boleh. Orang yang sudah meninggal punya hutang salat, lam tuqda wa lam tuqda, tidak usah diqadha, tidak usah dibayar fidyah. Tapi sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan silahkan diqadha, dan itu dipraktikkan oleh Imam As-Subki. Imam Subki mempraktikkan itu. Ada sebagian temannya meninggal dunia, kemudian punya hutang sholat, punya qadha sholat belum dibayar, Imam Subki yang mengqadhanya. Maka hukumnya boleh kita mengqadha sholat orang yang sudah meninggal, ya, dengan mengikuti pendapat Imam Subki. Bagaimana niatnya? Ya, usolli fardhu zuhri untuk siapa? Saya menyengaja salat fardu zuhur untuk fulan bin fulan. Usolli fardhu zuhri fulan bin fulan arba'a raka'atin dan seterusnya. Ya. Jadi itu untuk siapa? Apakah bisa dengan membayar fidyah? Ada yang mengatakan bisa, ya, yaitu mazhab Hanafi, ya. Di dalam mazhab Hanafi, orang yang meninggal dunia kemudian punya hutang sholat yang harus dia qadha tapi tidak sempat diqadha sampai wafat. Ini dalam mazhab Hanafi boleh diganti dengan fidyah. Satu waktu itu ukuran 1 mud, ya, 1 mud beras atau makanan pokok yang lainnya, sesuai dengan makanan pokok yang berlaku pada tempat beliau di mana tinggal. Fidyah. Dan ini pun diambil oleh sebagian ulama Syafi'iyah. Jadi ada sebagian ulama Syafi'iyah yang memberi yang mengambil pendapat mazhab Hanafi, yaitu membayar fidyah. Sampai kapan kita mengqadha sholat orang yang meninggal itu? Ya, kalau misalnya kita tahu yang meninggal ini 2 bulan tidak sholat karena sakit parah, ya, tidak sholat, ya, dan belum sempat mengqadha, maka kita mengqadha selama 2 bulan itu. Artinya kita total berapa jumlah sholat yang ditinggalkan, maka kita qadha. Dan yang mengqadha itu enggak mesti saudaranya, boleh temannya, boleh kerabatnya, dan boleh kita memberi upah, ya. Misal kita panggil nih santri misalnya, tadi tolong santrinya saya minta 20 orang. Buat apa? Ini buat mengqadha sholat orang tua saya. Nanti saya kasih bayaran satu orangnya 50 juta misalnya. Ya, contoh kan, contoh mah jangan tanggung-tanggung, contoh. Boleh apa-apa, boleh. Karena kita tidak tahu berapa kali ia meninggalkan sholatnya. Kalau kita tidak tahu ia berapa kali meninggalkan sholat, kita perkiraan saja. Atau memang kalau mau mengqadha semua selama masa hidupnya itu. Jadi di totalnya usia balik minimalkan umur 9 tahun. Sedangkan dia meninggal usia 50 tahun. Berarti berapa tahun? Berapa? 41 tahun, ya. Kalau di total jumlah sholatnya berapa ribu sholat itu? Itu kalau mau ya silakan. Salah siapa nanya? Ya. Maka ya udah, yang kira-kira kita ini lihat aja ya, dia tinggal kira-kira berapa. Ya. Jika membayar dengan fidyah, kapankah waktunya? Ya secepatnya. Ya, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena itu hutang. Meninggalkan sholat itu hutang. Mohon maaf sama-sama. Terima kasih ya. Ketika restu orang tua tidak ada, tapi yakin bahwa pilihan pasangan sudah baik atau tepat, apakah boleh kita mengamalkan doa untuk meluluhkan hati orang tua? Jika boleh, adakah amalannya? Ya minta kepada Allah, ya Allah luluhkan hati orang tua saya. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat hajat, ya. Sholat hajat, ya. Sholat hajat. Jangan dipelet orang tuanya. Ya. Ya, misalnya dia berdoa dengan doa taskhir, ya, doa
penakluk hati ya. Allahumma antal azizul kabirul basirul qadir wa ana abduka dzalilul dhaiful faqirul hakir alladzi la haula li wa la quwwata li illa bi haulika wa qudratika. Allahumma yassir lil khaira kullah wa yassir li khairai dunya wal akhirah wa khairai hayati wal mamat wa sakhir li. Nah, siapa di situ? Sebutnya. Dan tundukkan kepadaku, artinya siapa? Terus katanya wa quluba ibadika ajmain kama saqal bahra bi sayyidina Musa alaihi salam wa allin bi qulubahum kama allantal hadida li sayyidina Daud alaihi salam wa sutil junuda minal jinni wal insi wat tayri wal malaikati ya wa sutil junuda minal jinni wat tayri wal malaikati kama hasyatahum li sayyidina Musa alaihi salam bi sayyidina Sulaiman alaihi salam wa kama hasyatahum li sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahum la yantiqun illa bi idnik nawasyun fi qabrati qulubum fi yadik tusarrifu bi yadika kaifa tasha la ilaha illa anta jalla tanaka wa la ilaha ghairuka. Panjang. Doa tazkir, ada yang pendek. Nah, kalau mau ke rumah saja. Ada pendek, doa penakluk hati. Ada yang panjang, ada yang pendek. Tadi yang sedang itu, ada yang lebih panjang lagi. Yang latih dulu 129 baru baca doa tazkir. Kenapa? Penting, harus punya doa tazkir, doa penakluk hati. Oh, sebagiannya. Baik. Beda antara penakluk hati dengan pendek itu beda. Jadi penakluk hati itu biar kita bisa menaklukkan hati orang lain. Kita punya bos nih. Bos ini, masya Allah apa ya? Seenak gue aja, gak mau dengar bawahannya. Kita taklukkan hatinya. Baca doa. Hah? Baca doa. Doa tazkir namanya, doa tazkirul qulub, penakluk hati. Mohon amalan untuk hati yang selalu berbaik sangka. Hati yang berbaik sangka. Ada doa dari Imam Syafi'i. Ini kalau minta amalan panjang-panjang doanya. Jadi kalau pengen khusus ya, ke rumah aja lah. Atau nah, kalau ditulis kepanjangan ya suruh ke rumah aja udah ya, silaturahim apa yang belum pernah kan ya hari Minggu kayak apa silaturahim terusin jangan ini tinggal lagi tanggung ya. Sesuatu yang kita perbuat di dunia akan ada pertanggungjawabannya. Bagaimana dengan ketidakpekaan orang dewasa? Apakah akan diminta pertanggungjawabannya juga? Mungkin tidak petanya karena sudah bawaan atau sifat, atau mungkin masa bodoh. Ya, yang akan diminta pertanggungjawaban satu apa? Harta dari mana dikemanakan. Yang kedua ilmu diamalkan atau tidak, diajarkan atau tidak. Yang ketiga apa? Umur dihabiskan buat apa? Termasuk tidak peka pun ditanya. Termasuk omongan yang banyak pun itu akan dihisab. Maka dalam ilmu tasawuf jangan banyak ngomong orang itu, ya. Kalau baik ucapkan, tidak diam. Kenapa? Karena kalau kau banyak ngomong, kau menyibukkan malaikat yang mencatat. Karena yang di kanan kiri kita itu mencatat semua yang kita lakukan, baik ucapan perbuatan dicatat semuanya itu. Jadi kalau kita banyak omong, kan kita menyibukkan malaikat sesuatu yang tidak berfaedah. Termasuk ini sama. Ya. Apalagi sampai ketidakpekaan itu menyakiti hati pasangan hidup kita. Ya misalnya istri sakit, suaminya cuek. Ini berbahaya. Tidak peka. Ya. Karena kan salah satu yang dikeluhkan oleh perempuan ketidakpekaan suami biasanya. Ya. Anak nangis, istri lagi di dapur, suami lagi asik main game apa? Ya. Bahaya. Sama
nanti minta pertanggungjawaban dengan saya. Semuanya akan sama. Kenapa seseorang pacaran tapi mereka mempunyai komitmen untuk tak saling bertemu, tak chatting, itu bagaimana hukumnya? Ya, pacaran itu kan hukumnya apa? Itu mendekati perzinahan. Jadi ini enggak perlu jawaban ini. Artinya apa? Ya jangan pacaran udah. Ya. Jangan. Kalau mau ya cukup ta'aruf, kenal, saling cocok, udah menikah. Enggak usah pacaran. Ya. Kenapa pacaran itu tidak diperbolehkan? Karena mendekati perzinahan. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran mengatakan wala taqrabu zina. Jangan dekati perzinahan. Mendekati perzinahan aja haram, apalagi zina. Bagaimana cara mendekati perzinahan? Pacaran. Ya. Komitmen, tidak saling ketemu, tidak chattingan. Bukan pacaran namanya itu mah. Macam-macam aja. Itu pacaran namanya. Ini nggak pernah chatting, nggak pernah ketemu. Itu bukan pacaran. Ya, artinya nggak ngerti saya lah ini. Ketika membaca salam kedua dalam sholat, posisi kepala kita belum sempurna menghadap ke depan. Tetapi dengan kita langsung mengusap muka, itu bagaimana hukumnya? Ketika membaca salam kedua dalam sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, posisi kepala kita belum sempurna, iya baik. Tetapi tangan kita langsung mengusap kepala, nggak apa-apa. Ya, misalnya gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung mengusap. Belum ada pendapat, nggak apa-apa. Yang penting salamnya udah selesai. Jangan pas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ngucapin salam tapi ngusap, jangan. Karena ngusap wajah itu disunahkan setelah sholat, dan sholat selesai setelah salam. Ya. Salam pertama, salam kedua. Apa hukum dalam sholat tidak membaca lafaz sholat? Apa hukum dalam sholat? Apa hukum dalam sholat tidak membaca lafaz sholat? Niat kali ini. Ya, jangan diketawain yang nanya. Ya, tidak membaca lafaz sholat. Usolli, niatnya berarti niat ya. Itu tidak sah. Karena di dalam niat sholat itu harus ada qasdu. Qasdu itu menyengaja sholat. Menyengaja sholat. Jadi harus, kalau pakai terjemahnya saya menyengaja sholat atau saya niat sholat. Kalau tidak ada sholatnya, saya niat duhur aja. Duhur itu apa? Duhur kan waktu, bukan sholat. Ya, jadi harus ada qasdu. Qasdu itu apa? Menyengaja sholat. Ya, jadi saya menyengaja sholat atau saya niat sholat, itu baru pertama. Yang kedua apa? Ta'yin, ditentukan sholatnya apa, zuhur misalnya. Yang ketiga kalau fardu harus ada fardunya, ta'arud. Saya menyengaja sholat fardu maghrib, atau saya niat sholat fardu maghrib. Saya niat sholat itu satu, fardu dua, maghrib tiga. Itu namanya qasdu, fardiyah, ta'yin. Itu harus. Kalau nggak ada sholatnya nggak sah. Ya, jadi harus ada.